Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memenuhi tugas video dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi, dan saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu, yaitu Kenalkan, nama saya Ratakan Nugrah dengan NIM C10124153 dengan materi Ekonomi Moral. Perkenalkan, nama saya Gracia Christine Wauna dengan NIM C10124132 dengan materi Kajian Sosiologi dalam Tenaga Kerja. Perkenalkan, nama saya Usi Renata dengan NIM C10124149 dengan materi Ekonomi Rasional. Perkenalkan, nama saya Arul Sutanto dengan NIM C10124038 dengan materi Kajian Sosiologi dalam Pengupahan. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Materi yang pertama yaitu Kajian Sosiologi dalam Perencanaan Tenaga Kerja. Apa itu Kajian Sosiologi dalam Tenaga Kerja? Kajian Sosiologi dalam Perencanaan Tenaga Kerja meneliti hubungan masyarakat dan dunia kerja untuk memahami pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan terhadap tenaga kerja, dengan pandangan bahwa tenaga kerja adalah sumber utama kekayaan dan produktivitas bangsa. Manfaat dari perencanaan tenaga kerja yang pertama, membantu pemerintah dan lembaga perencanaan memahami perilaku sosial. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ketenagakerjaan, dan yang terakhir, mengurangi pengangguran struktural melalui pemahaman faktor sosial yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Adapun tujuannya yaitu mengetahui hubungan antara struktur sosial dan kesempatan kerja, memahami pengaruh pendidikan, budaya, dan kelas sosial terhadap pilihan pekerjaan, dan yang terakhir, menyusun kebijakan tenaga kerja yang berkeadilan. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif dalam perencanaan tenaga kerja. Dampak positifnya yaitu perencanaan tenaga kerja lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Sedangkan dampak negatifnya muncul ketimpangan sosial, ekonomi, dan kebijakan tenaga kerja kurang relevan. Dan yang terakhir, contoh penerapan. Analisis sosial digunakan untuk merancang pelatihan kerja yang tepat, mendorong kesetaraan gender, dan mengatasi pengangguran akibat urbanisasi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu Sosiologi dalam Pengupahan. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi utama, yaitu pengertian pengupahan. Yang pertama itu secara umum, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam sosiologi, pengupahan dipandang sebagai bagian dari hubungan sosial antara pekerja dan pengusaha. Itu terus di bagian kedua, pandangan sosiologi terhadap pengupahan. Kajian sosiologi melihat bahwa upah mencerminkan relasi sosial dan kekuasaan. Lanjut. Pengupahan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Upah berfungsi sebagai simbol status sosial. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan. Yang pertama itu adalah faktor struktural, yang kedua faktor sosial, ketiga budaya. Lanjut yang keempat, dampak sosial dari sistem pengupahan. Yang pertama adalah dampak positif, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja. Yang kedua itu menjaga stabilitas sosial di lingkungan kerja. Yang ketiga, mendorong produktivitas dan memajukan ekonomi. Terus ada dampak negatifnya, yaitu ketimpangan pendapatan dan stratifikasi sosial. Yang kedua itu adalah konflik antara pekerja dan pengusaha, dan yang terakhir itu adalah eksploitasi kerja dan sektor tertentu. Langsung saja saya ke materi ketiga, yaitu materi ekonomi moral. Ekonomi moral adalah pendekatan yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya didorong oleh rasionalitas material,
tetapi juga oleh nilai norma sosial dan moralitas masyarakat. Nah, bagaimana menurut ahli? Saya di sini mendapatkan dua ahli, yaitu yang pertama Karl Polanyi. Menurut Polanyi, ekonomi selalu melekat atau embedded terhadap struktur sosial. Sistem ekonomi tidak bisa dipisahkan dari norma, budaya, dan institusi sosial. Yang kedua, Mark Grunewald. Grunewald melihat bahwa tindakan ekonomi selalu terjadi dalam jaringan sosial yang dibangun melalui kepercayaan, reputasi, dan hubungan antar individu. Jadi, moralitas sosial memengaruhi logika ekonomi sehari-hari. Dan adapun contoh penerapan ekonomi moral. Yang pertama, kooperasi dalam ekonomi gotong royong, menekankan nilai solidaritas bukan sekedar profit. Yang kedua, zakat dan filantropi Islam, mencerminkan keseimbangan antara spiritual dan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi digital berbasis komunitas, misalnya crowdfunding sosial dan marketplace lokal. Sekian. Dan langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu ekonomi rasional, berpikir cerdas dalam mengambil keputusan ekonomi. 1. Pengertian ekonomi rasional. Ekonomi rasional adalah cara berpikir dan bertindak secara logis dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh manfaat keuntungan maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Kedua, ciri-ciri tindakan ekonomi rasional. 1. Efisiensi. 2. Logis. 3. Terencana. 4. Mempertimbangkan untung rugi. Dan pertanyaan ketiga, langkah-langkah berpikir rasional. 1. Identifikasi kebutuhan dan tujuan. 2. Kesimpulan informasi yang diperlukan. 3. Bandingkan berbagai alternatif. 4. Hitung biaya dan manfaat serta pilih pilihan yang terbaik. Itu saja materi kami. Sekian, terima kasih. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.